Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah orang Kristen yang setia. Titik 2. Sebuah panggilan di tengah disrupsi dan krisis. Ada satu kata yang yang cukup baru ya bagi beberapa orang, yaitu kata disrupsi. Ini sebenarnya kata ini berasal dari bahasa Inggris, disruption. Nah, apa sebenarnya itu disrupsi atau disruption? Adalah perubahan besar yang terjadi dengan cepat sehingga mengubah cara hidup, cara bekerja, cara berbisnis, atau cara masyarakat berinteraksi. Dengan sederhana, disruption itu adalah kita harus berubah dengan cepat dari kebiasaan yang lama dan masuk kepada kebiasaan yang baru. Jadi harus ada perubahan secepat mungkin, menyesuaikan diri, beradaptasi dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan AI. Ya, ini sangat luar biasa. Jadi disrupsi itu seperti itu. Ada perubahan yang besar terjadi dengan cepat. Dan kita mau tidak mau harus beradaptasi, menyesuaikan diri. Beberapa hari ini sempat senang dunia karena katanya Selat Hormuz sudah dibuka. Tapi tadi pagi ditutup lagi. Cepat sekali. Kenapa ditutup lagi? Alasannya adalah kalau di televisi Al Jazeera itu perang Israel dengan Lebanon masih jalan. Sebenarnya apa hubungannya Israel Lebanon dengan Amerika dan Iran? Tapi itulah disrupsi. Cepat berubah. Apabila kepentingannya tidak terakomodir, mudah untuk berbalik arah. Jadi kesenangan dunia itu hanya sebentar saja. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, disrupsi itu contohnya begini. Dulu orang memesan taksi melalui telepon dulu. Nah, jadi kalau kita di kota naik taksi misalkan ke suatu tempat, dulu di taksi itu ada nomor telepon. Nah, kita telepon lagi tunggu. Nah, sekarang nggak begitu. Pesan dengan apa? Misalnya Grab Car. Ya kan? Tinggal pencet aplikasi, ya pesan. Nanti Grab-nya datang. Tidak perlu lagi tunggu-tunggu di jalan. Kita sambil ngopi di Dunkin Donut atau ngopi di Starbucks. Taksinya datang ke situ. Kalau sudah datang, kita dihubungi. Sudah nyampe Bang. Kita keluar. Kalau dulu enggak, kita di jalanan itu. Lihat-lihat. Nomornya sudah datang belum? Sekarang enggak lagi begitu. Ya, kemudian dulu orang kalau membeli buku, koran cetak, sekarang enggak laku lagi. Buku ini aja mungkin karena belas kasihan aja nih selaku ini. Ini mungkin tahun depan enggak laku lagi nih. Enak mana coba bawa Alkitab di HP dengan ini? Mana ibu-ibu? Enak mana? Ya, kalau ke gereja nggak apa-apa lah. Tapi mau tidak mau ini nanti nggak kepake lagi. Sudah ada di sini, di smartphone ini. Sekali kita bawa dikantongi, mau kita baca di pasar sambil nunggu belanja, nggak ada orang tahu. Kita baca, misalkan kita lagi naik bis, bisa. Nah, coba kita bawa Alkitab, kita naik bis, kita baca. Orang bilang, wah ini orang gila baru ini. Ini namanya disruption.
Buku sudah nggak laku. Semua ada e-book. Semua ada di internet semua. Tinggal kita klik. Ada. Mau cara masak rica-rica yang bagus ada di situ. Mau cara bikin resep arsik ada. Nggak perlu lagi beli buku. Dulu kan, ibu-ibu ada dulu majalah apa namanya itu. Nova, apa segala itu. Yang isinya masak-masak. Sekarang nggak perlu lagi itu. Nggak laku sekarang itu. Dulu ada koran Kompas, koran Pos Kota. Kalau Kompas kalau masih pagi harganya masih 2.000-an. Tapi kalau sudah sore harganya 500 rupiah. Sekarang nggak laku. Namanya disrupsi itu di situ. Ada perubahan yang sangat cepat. Nah, dulu kalau rapat mesti tatap muka. Nah sekarang enggak. Rapat sekarang bisa di berbagai tempat dengan aplikasi yang namanya Zoom. Bahkan anak-anak kalau lamar kerjaan sekarang dulu bawa map. Ya kan, nanti ketemu sapam. Mau ngelamar di perusahaan A gitu. Misalnya di Indosemen, ketemu sapam. Mau ngapain? Dek, mau ngelamar. Taruh aja di situ. Kita pergi dimasukkan ke tong sampah. Sekarang nggak begitu, lamar melalui website, entah email entah apa, nanti langsung pihak yang bersangkutan menerima lamaran itu. Interview juga nggak perlu harus ketemuan, nggak perlu, nggak pakai sekarang interview, tinggal langsung pakai Zoom atau langsung WhatsApp grup atau WhatsApp apapun namanya. Jadi itulah namanya kecepatan di dalam dunia. Bahkan bikin lagu sekarang bisa nggak usah pakai not. Coba ngomong ke AI coba bikin lagu saya lagi putus cinta. Buat lagunya. Lagu yang sangat viral. Lu kenal Veronica kok? Itu yang buat siapa? AI. Sekarang apapun masuk itu lagu, termasuk di TVRI Piala Dunia masuk itu. AI, kecanggihan semua teknologi itu sangat mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Itu namanya disruption. Jadi kehadiran kecerdasan buatan mengubah cara orang belajar, bekerja, dan mencari informasi. Tinggal kita punya smartphone, ada kuota, selesai. Bahkan hari ini kita bisa tahu Donald Trump lagi ngapain. Ketik di situ, Donald Trump lagi ngapain. Tahu semua. Nah, begitu juga Bapak Ibu dalam kehidupan rohani. Nah, ini yang repot. Arus informasi begitu keras, membuat orang sulit menyediakan waktu untuk berdoa dan membaca kitab yang disebut dengan saat teduh. Sekarang jarang orang saat teduh. Betul apa betul? Nah ini yang repot. Jadi termasuk dalam kerohanian pun berpengaruh. Sekarang orang karena begitu sibuknya, begitu gencarnya teknologi. Itu tadi. Saat teduh pun kalau di Jakarta itu dalam kereta api. Misalkan kerjanya dia dari Bogor, dari kampungnya Mak Gabriel di Bogor, mau kerja ke ke Jakarta, taruhlah di Harmoni, harus naik kereta jauh, berangkat jam 4 pagi. Lah kapan dia mau saat teduh? Gak ada waktu saat teduh. Di kereta lah dia saat teduh. Kalau memang dia niat saat teduh. Dia baca Alkitab, nyanyi dalam batin. Ya kan? Sai Roma tu Yesus. Itulah. Bernyanyi di mobil, bernyanyi di bis. Sekarang nggak perlu nyanyi pakai komat kami, setel itu YouTube. Dengar sambil nyetir. Itulah namanya disrupsi dalam kehidupan rohani.
Nah ini repotnya nih, nilai-nilai dunia terus berubah, bahkan menggerus kerohanian seseorang. Kita dipaksa untuk beradaptasi. Budaya instan membuat orang ingin hasil cepat, termasuk dalam kehidupan iman. Pengen instan, pengen cepat. Bekerja sebulan, langsung pengen jadi kaya raya. Betul apa betul? Mau apa enggak? Itulah fakta kehidupan. Coba tanya Titin itu. Bekerja 2 bulan pengen jadi kaya raya. Itulah kemajuan yang disebut dengan disruption. Bahkan ada orang Batak punya pepatah, kerja 1 hari makan 7 tahun. Lupa sih. Iya, ada yang kayak gitu ya. Kerja 1 hari makan langit 7 tahun. Padahal belum ada dulu ini. Tapi orang Batak sudah punya filosofi itu. Kerja 1 hari makan 7 tahun. Oh enak bener. Bapak Ibu, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun dunia berubah sangat cepat, teknologi berkembang, budaya bergeser, berbagai krisis terjadi, tetapi kita dipanggil untuk tetap berpegang pada firman Tuhan dan hidup dalam ketaatan. Amin Bapak Ibu. Meskipun teknologi berubah, meskipun perekonomian berubah, zaman berubah begitu pesat, segala sesuatu perlu dengan instan karena kecanggihan teknologi, tetapi itu tidak boleh menggerus kehidupan iman kita. Kita harus tetap setia dan taat kepada Tuhan. Gak ada alasan untuk tidak taat. Jangan sampai kita terpengaruh oleh zaman ini. Jangan sampai kita terpengaruh oleh berbagai pandangan orang. Jangan sampai kita terpengaruh oleh universalisme. Jangan kita sampai terpengaruh dengan berbagai filosofi-filosofi dunia yang mengabaikan ketaatan kita kepada firman-Nya, yang mengabaikan ketaatan kita kepada Allah kita. Ada gereja baru namanya GSJS. Tahu, pernah dengar GSJS? Gereja 1 jam saja. Ini pengaruh disruption ini. Masa gereja 1 jam saja? Nyanyi cuma 3 lagu. Nanti si liturgus bilang, Bapak Ibu mari kita bernyanyi. Yesus ngolu ditondi. Gak ada pengakuan iman. Gak ada laku pengakuan iman di situ. Gak ada apa lagi? Pengakuan dosa gak ada. Orang semua udah cukup 3 lagu saja. 1 lagu cepat, 1 lagu sedang-sedang saja, 1 lagu melo. Habis itu khotbah. Sejam selesai. Ini pengaruh apa? Pengaruh disruption, pengaruh teknologi, pengaruh ingin cepat, kebaktian kalau lama sedikit, khotbah lama sedikit, jemaat udah begini. Semoga Bapak Ibu tidak seperti itu. Kita di dalam kehidupan ini, meskipun teknologi berubah cepat, cara orang berbisnis berubah, cara orang berkomunikasi berubah, cara orang melamar pekerjaan berubah. Tetapi saya mau sampaikan, kita tidak boleh berubah tentang ketaatan kita pada Tuhan dan firman-Nya dalam kehidupan sehari. Hari Kamis atau Rabu kita telah ibadah itu? Rabu ya. Saya melihat Roh Kudus melawat kami orang Batak. Baru kali itu. Selama 9 tahun saya di mana namanya ini, di Kalimantan ini, orang Batak itu ternyata sangat lembut ketika disama Tuhan.
Mana pernah kulihat orang Batak kalau ibadah nangis? Nggak ada. Tapi hari Rabu kemarin bisa nangis di lawan Tuhan. Sampai si saya bilang, itu yang hadir orang Batak atau orang Jawa? Isi bilang orang Batak. Ada si Laban di situ, si Hombing. Ada marga-marga yang lain. Mereka tenggelam di dalam lawatan Tuhan. Jadi yang saya maksud sini, ketaatan kita pada firman-Nya, ketaatan kita kepada Tuhan kita tidak boleh berubah. Amin Bapak Ibu. Kalau ibadah yang betul. Jangan dikit-dikit lihat HP, dikit-dikit lihat HP. Nggak bisa. Tahu dulu HP-mu kalau ibadah. Supaya tidak terganggu. Seperti pohon yang akarnya kuat tidak mudah tumbang saat badai datang. Demikian pula orang Kristen yang berakar dalam Kristus dapat tetap setia di tengah perubahan zaman yang terus mengguncang kehidupan kita. Saya nggak habis pikir kalau ibadah 1 jam itu kayak apa. Cuma kita aja di sini puji-pujian penyembahan sudah 45 menit, betul? Itu sudah kami di majelis itu udah. Wah, simulasi nih, lagu ini sekian menit, lagu ini sekian menit, lagu ini sekian menit. Tetap mentok-mentoknya 45 menit. Nah kalau ada ibadah kok 1 jam bubar ya gimana? Kolektif pengen besar, perpuluhan pengen lancar, ibadah 1 jam. Bapak Ibu saya kasih tonton Kristus, krisis dunia sangat besar sekarang ini. Ini dunia. Ada krisis konflik dan perang dan sedang terjadi di belahan dunia. Untung ada sepak bola. Seandainya nggak ada sepak bola, perang itu terus-terusan. Tapi bersyukurlah ada sepak bola. Donald Trump mungkin lupa mau perang. Akhirnya kita gencatan senjata dulu katanya kepada Iran. Perang terus. Ada sepak bola, aman. Coba. Nanti kalau sepak bola selesai, lupa lagi dia. Perang lagi kita. Ini krisis dunia. Konflik perang yang tidak berkesudahan. Ukraina dan juga Rusia serangan. Konflik. Krisis ekonomi global. Coba. Kalau beli tiket pesawat, kemarin sama besok, itu harganya beda. Kenapa bisa begitu? Ya itu tadi. Ekonomi mengalami krisis. Belum lagi krisis iklim. Belum lagi yang lebih parah, krisis moral dan spiritual. Inilah yang terjadi yang disebut dengan disrupsi. Tetapi apapun ini tidak boleh menggerus ketaatan dan kesetiaan kita kepada Yesus. Untuk itu, gimana supaya kita sebagai orang Kristen tetap setia kepada Tuhan? Meskipun di tengah disrupsi dan krisis, yang pertama adalah menempatkan Tuhan sebagai prioritas meskipun harus menanggung konsekuensi. Tuhan harus jadi prioritas utama kita. Meskipun ada hambatan, ada konsekuensi. Dikatakan oleh Daud, sebab oleh karena engkaulah aku menanggung celah. Daud mengalami penghinaan bukan karena berbuat jahat, tapi karena kesetiaannya kepada Tuhan. Dia dihina, dicela oleh banyak orang, diabaikan oleh banyak orang, tetapi Daud tidak peduli dengan itu. Dia tetap setia, menjanjikan atau memprioritaskan Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang saya kasihi, di zaman sekarang, kesetiaan Kristus terkadang membuat seseorang dianggap aneh, ketinggalan zaman, tidak mengikuti arus dunia. Tidak apa-apa. Ketika kita mungkin orang berpikir, orang Kristen itu
ketinggalan zaman. Orang COVID itu ketinggalan zaman. No problem. Kita harus menempatkan Yesus Kristus menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Tetap jujur meskipun banyak orang memilih jalan pintas. Amin. Orang Batak sekarang ini banyak yang korupsi. Sampai tadi saya lihat. Dikasih jabatan disalahgunakan. Mulai dari seorang yang bernama Ebenezer. Ebenezer ini dulu waktu belum diangkat. Anti korupsi. Menjadi bemper Bapak Prabowo di depan. Mantap sekali. Udah dikasih kedudukan. Lupa. Kemarin ada silalahi lagi. Iya, ada silalahi. Dalam hatiku ini gimana? Tentunya bukan cuma orang Batak aja, orang lain juga ada. Tapi orang Toraja nggak ada, karena nggak ada yang jadi pejabat kayaknya. Tapi semoga jangan ikut-ikutan. Semoga nanti dikasih menteri dari Toraja, jangan ikut-ikutan korupsi. Ini baru MBG, ketua itu, Gizi Nasional. Mentang-mentang duit ini triliunan, coba. Langsung lupa diri. Luar biasa. Inilah. Makanya kita sebagai orang Kristen, kalau kita memprioritaskan Kristus dalam hidup kita, tetap jujur meskipun banyak orang memilih jalan pintas. Tetap hidup kudus meskipun budaya sekitar menormalisasi dosa. Tetap beribadah dan melayani meskipun kesibukan semakin tinggi. Amin. Tetap beribadah dan melayani meskipun kesibukan semakin tinggi. Tetap jujur meskipun banyak orang memilih jalan untuk tidak jujur. Tetap hidup kudus meskipun budaya menormalisasi dosa. Ada ilustrasi nih. Saya mau nanya dulu. Bonus atau kebaktian? Sebelah sini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mau saya tanya nih. Pilih mana, bonus atau kebaktian? Bonusnya 2 juta. Bonus katanya kan. Sebelah sini Pak, bonus apa kebaktian? Bonusnya 2 juta. Kalau hari Minggu kerja. Bonus apa? Kebaktian. Kebaktian jam 9, kerja jam 8. Jadi ada sebuah perusahaan menawarkan karyawannya. Ini apa? Mendadak gitu. Dikasih tahu kepada karyawannya. Semua karyawan kalau lembur hari Minggu besok dapat bonus 2 juta. Pilih mana kan gitu. Nah, jadi ada seorang pemuda, dia bergumul untuk ini. Dia bergumul begini, kalau ke gereja bonus melayang. Kalau aku ambil bonus, jadwal pelayanan berantakan. Kebetulan dia di gereja itu pelayanan. Dia bergumul terus menerus. Akhirnya apa? Dia putuskan untuk tetap pelayanan. Pemuda ini. Kemudian teman-temannya mengejek dia. Memang dasar kamu ini, katanya kampungan kamu ini. Kan kebaktian itu masih bisa minggu depan. Bonus kan kali ini aja nih. Terus pemuda itu bilang begini, bro, saya sudah bergumul untuk itu beberapa hari ini. Memang bonus itu penting, fulus penting, 2 juta men. Tetapi setelah saya bergumul, akhirnya saya putuskan saya tetap melayani karena jadwal saya sudah ada. Singkat cerita,
Dia betullah pelayanan. Hari Senin masuklah, kemudian ada informasi yang dia dengar. Ternyata yang lembur hari Minggu itu semua bermasalah. Singkat cerita, itu bukan keputusan dari perusahaan yang sebagai direkturnya tidak memutuskan itu. Tapi itu hanya keputusan di satu, kalau ini namanya plan gitu ya. Sehingga ketika uang itu digelontorkan, dipertanyakan oleh pusat, kenapa ini kok bisa seperti ini? Dan ditemukanlah di situ kesalahan. Dan orang-orang yang ikut lembur itu dapat 2 juta itu, sebagian besar kena PHK. Tetapi anak muda yang tetap pelayanan itu, dia tidak di PHK, malah jabatannya naik, rezekinya bertambah. Sekali lagi, bonus atau pelayanan? Tetap bonus. Memang bonus ini menggairahkan. Tetapi ingatlah Bapak Ibu, ketika kita menempatkan Yesus, ketika kita memprioritaskan Yesus dalam hidup kita, Yesuslah yang punya segala berkat yang ada di muka bumi. Makanya Alkitab dengan jelas berkata, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu firman Tuhan. Kecuali kalau memang sudah engkau dijadwal rutin, sip-sipan atau harus standby, itu tidak bisa kau tolak. Tapi kalau ada tawaran mendadak, hati-hati. Kecuali kalau kau sudah dijadwalkan, memang jobmu hari Minggu harus masuk sip 1. Itu sudah permanen. Ya mau tidak mau. Kecuali kalau dijadwalkan, kamu harus piket hari Minggu. Karena memang itu tugasmu. Mau tidak mau. Tapi kalau ada iming-iming yang spontan, yang tidak biasa, jangan terlalu tergiur dengan itu. Hati-hati. Yang kedua, tetap memiliki semangat dan kasih yang berkobar bagi Tuhan. Daud berkata, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Cinta untuk rumah Tuhan menghanguskan aku, maksudnya diterjemahkan kita punya gairah yang meluap-luap. Kita punya semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, untuk mencintai Tuhan. Daud begitu peduli pada kesucian, kehormatan dan ibadah di rumah Tuhan, meskipun harus ada konsekuensi yang dia alami. Semangat untuk beribadah, semangat untuk melayani Tuhan, tetap memiliki semangat dan kasih yang berkobar bagi Tuhan, meskipun ada pilihan-pilihan yang secara duniawi kelihatan menyenangkan. Kepedulian yang luar biasa akan menghanguskan aku, artinya menyita seluruh energi, pikiran, dan emosi hanya untuk memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Semangat beribadah. Semangat beribadah. Lembek. Besok kami akan liburan ceria. Sekolah minggu. Yang keberapa besok ini Ibu Elsa? 21. Siapa ibu-ibu bapak-bapak yang mau mengantar makanan, diantar makanan. Semangat. Guru-guru sudah capek-capek loh. Kadang cuma makan keripil-keripil gitu ya. Oh capek guru-guru lompat-lompat begini.
Adik-adik, mari kita yel-yel. Guru-guru kelaparan. Cuma hari terakhir kami makan. Itu pun yang makan semua. Puji Tuhan, ya. Tapi begini, guru-guru sekolah minggu ini semangat mereka. Entah paksaan, entah tidak, tapi yang jelas semangat. Ini kemarin ditata sama Ibu Diaken Meli sama Ma Elsa. Nggak tahu mereka makan apa enggak. Ya kan? Udah makan kan? Sampai saya malu. Mereka tata-tata ini bunga. Mulai dari jam berapa? 10 kah? 11. Pulang mereka jam 4. Saya mau nawari makan, sungkan saya. Takut kurang. Jadi saya diam-diam aja. Saya keluar dari sini ke rumah, saya makan. Terus saya nggak berani lagi masuk dari sini. Saya masuk dari belakang. Takut. Malu saya. Mereka masih tata-tata ini bunga. Ya kan? Itu contoh kecil yang menunjukkan semangat. Bagus gak kira-kira? Jangan sampai kau nggak bilang nggak bagus. Awas kau. Bagus ya? Sebelah sini dulu. Yang sebelah sini, bagus. Itu contoh kita itu semangat. Kita semangat di dalam Tuhan. Semangat di dalam kasih yang berkobar bagi Tuhan. Sederhana tetapi itu Bapak Ibu sangat bermakna luar biasa. Makanya Daud, nih kita lihat tokoh-tokoh yang tetap semangat kepada Tuhan meskipun harus menderita. Ada yang bernama Stefanus. Ini pada zaman gereja mula-mula. Stefanus ini adalah martir pertama. Stefanus akhirnya diseret keluar kota lalu dilempari batu hingga tewas. Kenapa sampai begitu? Karena Stefanus tetap bersemangat untuk Tuhan meskipun ada tantangan. Yang kedua, dia dilempari batu Bapak Ibu. Yang kedua, zaman kekaisaran Romawi bernama Polikarpus. Berasal dari Smyrna. Tahun 69 sampai 155. Dia bilang begini. Jadi ketika itu, Kaisar pada waktu itu akan menghukum atau membunuh orang-orang yang mau beribadah kepada Yesus. Tapi apa yang terjadi? Polikarpus bilang, 86 tahun aku telah melayani dia. Dan ia tidak pernah berbuat kesalahan padaku. Bagaimana mungkin aku bisa menghujat rajaku yang telah menyelamatkan aku? Akibat kesetiaannya, ia diapain? Dibakar hidup-hidup di tiang pancang oleh Kaisar Romawi. Tantangan nyawa, tapi dia tetap berkobar bagi Yesus. Yang kemudian, zaman reformasi namanya Jan Hus, yang hidup tahun 1369 sampai 1415, akhirnya dihukum mati dengan cara dibakar karena menolak menarik kembali khotbah-khotbahnya yang didasarkan atas Alkitab. Mereka betul-betul semangat untuk Tuhan, meskipun nyawa harus menjadi taruhannya. Ada lagi, pada zaman modern abad ke-20, ada yang bernama Dietrich Bonhoeffer. Dia aktivitasnya membela kemanusiaan atas dasar imannya kepada Kristus. Ia ditangkap oleh polisi rahasia Nazi setelah mendekam di penjara dan dia dihukum gantung. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun zaman disruption, zaman serba berubah, jangan sampai semangat kita kepada Yesus berubah. Tetap melayani. Tetap semangat. Amin Bapak Ibu. Amin. Mau semangat melayani Tuhan.
Anak-anakku yang masih muda, anak-anak yang mau kuliah, tetap semangat kalian melayani Tuhan. Prioritaskan Tuhan dalam hidupmu dimanapun kau berada. Ibadah yang sungguh-sungguh. Karena memang dunia ini sangat tidak pasti. Tetapi ketika kita ada dalam tangan Tuhan, maka hidup kita adalah pasti. Ada yang terbaik dari Tuhan yang kita terima. Yang ketiga, tetap datang kepada Tuhan dalam doa dan berharap pada kasih setianya. Secanggih-canggihnya zaman, secanggih-canggihnya teknologi, jangan sampai membuat kita lupa berdoa. Jangan sampai membuat kita lupa berharap pada kasih setia Tuhan. Daud berkata, tetapi aku berdoa kepadamu, ya Tuhan. Daud sadar bahwa pertolongan sejati bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi dari Allah yang penuh kasih setia. Pertolongan kita hanya dari Tuhan. Makanya setiap foto dan salam dalam ibadah apa? Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita hidup bukan karena kekuatan kita. Kita hidup bukan karena pikiran kita. Kita hidup bukan karena kekayaan kita. Tapi kita hidup oleh karena kasih setia dari Tuhan. Di tengah krisis ekonomi, keluarga, kesehatan, maupun masa depan yang tidak pasti, orang percaya dipanggil untuk terus berdoa dan menggantungkan harapannya kepada Tuhan. Taruh pengharapanmu pada Tuhan. Taruh masa depan anak-anakmu pada Tuhan. Taruh pekerjaanmu kepada Tuhan. Taruh seluruh hidupmu kepada Tuhan. Maka Dia bertanggung jawab. Jangan menjauh dari Tuhan ketika masalah datang. Jadikan doa sebagai respon pertama ketika engkau sedang mengalami tekanan. Jangan jadikan doa pilihan terakhir. Percayalah bahwa Tuhan tetap bekerja meskipun dalam keadaan yang belum berubah. Jadi kita berdoa itu jangan langsung instan. Tapi doa itu kadangkala butuh proses. Ada sebuah ilustrasi terakhir ini. Ada seorang petani dan sumur kering. Datang kemarau berbulan-bulan. Sehingga sumur kering, air di sungai kering. Tidak ada apapun. Sawah juga kering. Akhirnya apa? Petani-petani yang punya sawah itu, mereka meninggalkan sawahnya. Mereka putus asa karena kemarau yang berkepanjangan. Tetapi ada seorang petani, dia tetap pergi ke sawahnya, meskipun sawahnya kering. Tetapi apa yang dilakukan? Dia tetap olah sawahnya, cangkul sawahnya, tapi sambil dia berdoa, minta pertolongan Tuhan. Apa langsung dijawab doanya? Tidak. Ketika berdoa sehari, tidak langsung turun hujan. Berdoa 2 hari, tidak langsung turun hujan. Dia tetap berdoa. Dia tetap setia, berharap sama Tuhan. Berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan dia berdoa. Akhirnya Tuhan menjawab doanya. Suatu malam hari, terjadilah awan yang gelap. Petir menyambar dari segala sudut-sudut. Dan turunlah hujan yang sangat deras. Dan apa yang terjadi? Sawahnya yang kering mulai basah. Tanaman yang dia tanam mulai bertumbuh subur. Jadi Bapak Ibu, doa itu kadangkala tidak selalu instan. Doa itu butuh proses kesetiaan. Mungkin engkau sudah berdoa berminggu-minggu, bertahun-tahun, belum ada jawaban. Ingat, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Dia akan tolong kita semua. Untuk itu kesimpulan,
tetap memprioritaskan Tuhan meskipun harus menanggung konsekuensi. Yang kedua, tetap memelihara kasih dan semangat bagi Tuhan meskipun dalam disruption. Yang ketiga, tetap berdoa dan berharap pada kasih-Nya meskipun orang lain sudah tidak berdoa lagi.